Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ala jilla nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu fi khairan yufaqihu fiddin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Menyambung pelajaran kemarin bab akidah. Sekarang kita masuki pasal yang keempat dengan judul beberapa contoh usaha keras dari para dai dalam membela akidah shahihah, akidah yang benar ini. Di antara rahmat Allah kepada umat ini adalah Dia selalu membangkitkan seseorang yang memperbaharui agama ini, atau yang disebut dengan mujaddid. Karena dengan berjalannya waktu dan semakin jauhnya dari masa kenabian, memungkinkan terjadinya banyak penyimpangan. Sunnah-sunnah banyak yang terlupakan atau hilang, dan tentunya hal-hal yang baru semakin merajalela. Sungguh, risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW akan tersebar ke seluruh penjuru dunia dan kekal abadi hingga datangnya hari kiamat kelak. Karena beliau adalah penutup para nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan para ulama umat ini sebagai para pembaharu atau mujaddid. Mereka mengemban tugas penting untuk memperbaharui agama ini dengan menghidupkan sunnah-sunnah nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW, memerangi bid'ah, memperbaiki akidah, dan menjaga syariat dari segala bentuk perubahan dan penyimpangan. Adapun para sahabat, mereka berada dalam jamaah yang satu dan akidah yang satu. Mereka tidak berselisih pendapat dalam masalah akidah, meskipun dalam masalah sebagian hukum mereka berselisih pendapat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jemaah mereka atau masyarakat para sahabat di kala itu bersih dari segala bentuk penyimpangan atau bid'ah. Meskipun di tengah-tengah mereka ada bibit-bibit bid'ah, namun mayoritasnya bersifat personal atau beberapa orang saja yang bukan dari golongan mereka. Peluang-peluang timbulnya bid'ah di kalangan mereka tertutup rapat sehingga bid'ah tidak mampu bertahan lama dan tidak sempat tersebar luas. Bahkan para sahabat segera menumpasnya hingga ke akar-akarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para sahabat dan tabi'in sangat bersungguh-sungguh dalam menyikapi persoalan ini dengan tekad yang kuat dan ilmu sehingga penyimpangan itu tidak bisa berkembang. Mereka berusaha dengan sekuat tenaga menumpasnya, menjelaskan kebenaran dan menghilangkan syubhat. Tidak ada satu bid'ah pun muncul kecuali Allah pasti akan membangkitkan orang-orang yang menentangnya, mengungkapkan kebatilannya, dan memenangkan sunnah. Tidak ada seorang pun dari gembong kesesatan muncul kecuali Allah pasti akan membangkitkan seseorang yang meninggikan sunnah Nabi. Seseorang yang berani menghadapi orang-orang yang menentang dan menghancurkan sunnah tersebut, menolak bid'ahnya, serta menegakkan hujah atas mereka. Inilah realisasi jaminan Allah atas terjaganya agama ini, menolong sunnah dan memenangkan golongan yang tetap berada di atas kebenaran hingga hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berikut ini beberapa contoh usaha keras dari para ulama ahlus sunnah wal jamaah dalam menjelaskan akidah shahihah, membelanya dan memberikan bantahan terhadap apa yang menyelisihinya. Yang pertama, ketika terjadi gerakan pemurtadan setelah wafatnya Rasulullah SAW, Allah mengangkat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an untuk menggantikan Rasulullah SAW. Dia pun melawan kemurtadan itu dengan sungguh-sungguh, sehingga melalui tangannya Allah membinasakan orang-orang yang murtad itu dan memuliakan agamanya. Yang pertama kali dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah pengganti Rasulullah SAW, yaitu menumpas habis kaum murtadin. Yang kedua, ketika muncul perselisihan sengit
untuk yang pertama kalinya pada masa kekhalifahan Umar Al-Faruq atau Umar ibnu Khattab radhiyallahu an. Seperti pembicaraan tentang takbir yang dijadikan alasan untuk perbuatan maksiat dan berlebih-lebihan dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengangkat Umar bin Khattab radhiyallahu an untuk menghadapinya. Lalu dia meluruskan kekeliruan itu dengan keberaniannya yang luar biasa. Dia mengambil tindakan keras untuk menghentikan dan meluruskan orang-orang yang berlebihan dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat, ya. Dan dia juga menebang pohon yang di bawahnya perjanjian Hudaibiyah berlangsung untuk mencegah terjadinya bid'ah secara berkelanjutan. Nah, itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab agar tidak terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam agama, pemikiran ataupun dalam ritual ibadah, yaitu menebang pohon yang di bawahnya pernah dijadi perjanjian Hudaibiyah. Yang ketiga, yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengambil tindakan keras terhadap sekelompok orang yang bersikap guluh terhadap dirinya dan membakar mereka dengan api ketika dirinya mengetahui bahwa orang-orang itu menuhankannya, yaitu orang-orang Syiah, ya. Dia juga memerintahkan agar mencambuk orang yang melebihkan atau mengutamakan dirinya di atas Abu Bakar dan Umar, serta Ali berkata, "Tidak ada seorang pun yang dihadapkan kepadaku sedang dia telah mengutamakan aku di atas Abu Bakar dan Umar. Aku pasti akan mencambuknya sebagai hukuman atas kebohongannya." Nah, yaitu yang ketiga. Yang keempat, ketika muncul kelompok Khawarij, ya, Allah mengangkat para sahabat di bawah kepemimpinan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan Ibnu Abbas radhiyallahu an. Mereka mengalahkan hujah kelompok ini dan menjelaskan manhaj pertengahan, sehingga sebagian dari mereka ada yang kembali kepada kebenaran, sedangkan ahlul ahwa, yaitu para pengikut hawa nafsu, tetap berada dalam kebid'ahannya. Akhirnya para sahabat memerangi mereka dalam rangka mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Rasulullah SAW dan menumpas bid'ah. Itu yang keempat. Yang kelima, ketika munculnya kelompok yang menafikan takdir setelah munculnya Khawarij, ya, maka Allah menggunakan tangan generasi terakhir dari para sahabat seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu an. Dialah yang memberikan peringatan, menentang dan membongkar kesesatan mereka, mengingatkan manusia agar tidak mengikuti gembong kelompok Qadariyah, ya, Ma'bad Al-Juhani dan para pengikutnya. Demikian juga dengan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ketika Gailan ad-Dimashqi menunjukkan kebidahannya secara terang-terangan, maka Allah menggunakan tangan para tabi'in untuk menghadangnya, seperti Mujahid, khalifah yang lurus yaitu Umar bin Abdul Aziz, dan Al-Auza'i radhiyallahu an. Tatkala Gailan ad-Dimashqi terus-menerus dalam kebidahannya, akhirnya Amirul Mukminin Hisham bin Malik rahimahullah taala membunuhnya, ya. Itulah yang terjadi, kelompok-kelompok yang menafikan takdir seperti Qadariyah dan yang lainnya. Yang keenam, ketika muncul kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah, maka untuk menghadapi mereka Allah mengangkat para imam tabi'in dan tabi'ut tabi'in seperti Az-Zuhri, Al-Hasan Al-Basri, Malik, ya, Imam Malik, Abu Hanifah, Ibnu Mubarak, Asy-Syafi'i, ya, Ad-Darimi dan yang lainnya. Semoga Allah merahmati mereka semua. Bahkan Khalid bin Abdullah Al-Qusari Al-Bajali, ya, menyembeli Al-Ja'ad bin Dirham, orang yang bersikukuh meyakini bahwa Allah tidak pernah berbicara secara langsung dengan Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan tidak pula mengangkat Ibrahim alaihissalam sebagai khalilnya, ya. Demikianlah, setiap kali bid'ah bermunculan maka as-sunnah akan dengan segera memberantasnya. Yang ketujuh, ketika para penyuruh hawa nafsu berani muncul seperti Jahmiyah, Mu'tazilah dan semua orang-orang yang mengikuti akidah mereka pada masa kekhalifahan Al-Ma'mun dan para khalifah pengganti setelahnya. Maka untuk menghadapinya, Allah mengangkat seorang imam penegak as-sunnah dan pemberantas bid'ah, yaitu
Ahmad bin Hambal rahimahullah ta'ala. Beliau berhasil memberantas mereka sehingga tidak bisa bangkit lagi setelah itu kecuali lebih memilih kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan yang kedelapan, pada abad ke-4 sampai dengan 5 Hijriah, yaitu ketika muncul ahli kalam yang berlebih-lebihan dalam membicarakan sifat-sifat Allah taala, iman dan takdir. Maka para imam salaf segera menghadangnya, seperti Ibnu Huzaimah, Ibnu Battah, ya, dan Al-Lalikai, Ibnu Mandah, Abu Ismail As-Sobuni, Al-Azuri, Al-Bagawi, Ibnu Abdil Bar, dan semisal mereka. Dan yang kesembilan, pada abad ke-6 Hijriah dan setelahnya, bid'ah telah merajalela dan terjadi banyak perpecahan. Kalangan sufi menuntut untuk diakui kebidahannya. Ilmu kalam, filsafat, dan aliran kebatinan semakin mendominasi. Bahkan orang-orang kafir telah berhasil menguasai negeri-negeri kaum muslimin. Maka untuk menghadapinya, Allah mengangkat orang-orang seperti Asy-Syatibi, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan murid-muridnya. Semoga Allah merahmati mereka semua. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memerangi ahli kalam, filsafat, sufi, dan selain mereka kelompok-kelompok bid'ah dengan ilmu dan lisannya. Demikian juga beliau memerangi orang-orang kafir, Tatar, dan Salibis Nasrani dengan pedang dan lisannya. Sehingga melalui usaha beliau ini, Allah memenangkan as-sunnah dan meninggikan panji-panjinya, serta menyingkap ahli bid'ah dan akidah mereka. Apa yang pernah beliau lakukan dan tulisan-tulisan beliau senantiasa dijadikan rujukan oleh para pengikut as-sunnah, serta menjadi penghalang besar bagi para pengikut bid'ah. Inilah para pembaharu-pembaharu yang telah Allah utus di muka bumi ini untuk terus, ya, menegakkan kalimat Allah dan menjunjung tinggi as-sunnah yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW untuk memberangus kesyirikan dan kebid'ahan yang telah dilakukan oleh orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya. Semoga dengan ini maka semakin kuatlah keimanan kita bahwa sesungguhnya ada orang-orang yang Allah utus, para mujaddid, ya, pembaharu agama ini. Ya, semoga kita bisa atau mampu untuk menjadi orang-orang yang terus memegang sunnah ini hingga akhir hayat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.